Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya mengenai pengujian statistik dengan uji non parametrik, tentunya dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya mengenai pengujian statistik ya yang parametrik. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan yang non parametrik. Nah, yang perlu dilakukan ya sebelum melakukan pengujian statistik ini parametrik atau non parametrik ya. Nah, yang perlu kalian pahami ya, itu kita harus mengetahui dulu datanya itu memiliki skala pengukurannya apakah interval rasio atau nominal ordinal, karena itu akan berpengaruh terhadap pengujian kita. Nah, kalau dilihat dari skema ini ya, menggunakan statistik non parametrik itu kalau datanya berupa nominal dan ordinal. Nah, kemudian dilihat juga ya dari distribusi normal. Nah, kalau untuk parametrik itu harus terdistribusi normal, tetapi untuk yang non parametrik itu datanya tidak perlu terdistribusi normal ya. Untuk sampelnya pun bisa dilihat kurang dari 30 nggak masalah ya, berarti otomatis kita menggunakan statistik non parametrik. Nah, statistik non parametrik itu inferensi statistik yang tidak membahas parameter-parameter populasi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan jenis datanya nominal atau ordinal. Nah, datanya tidak perlu normal. Jadi ketika kita menguji dengan Kolmogorov-Smirnov, datanya tidak perlu normal. Nah, statistik ini ya, pengujian ini digunakan apabila salah satu dari parameter statistik tidak terpenuhi. Nah, di sini akan saya bahas ada 3 ya, ada Mann-Whitney, ada Wilcoxon, sama Kruskal-Wallis. Yang pertama Mann-Whitney, yaitu untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang tidak berkorelasi atau bisa dikatakan independen. Jadi kalau dulu yang di video sebelumnya menjelaskan mengenai yang parameter, itu sama saja dengan yang independen. Cuma kalau independen itu datanya harus normal, kalau untuk Mann-Whitney datanya tidak normal. Nah, sedangkan untuk Wilcoxon sendiri ya hampir sama dengan paired sample test ya, dari 2 kelompok yang saling berhubungan ya atau saling berpasangan ya, cuma yang paired itu datanya terdistribusi normal, kalau Wilcoxon tidak normal. Kemudian ada Kruskal-Wallis ya, untuk menguji apakah n sampel yang bebas dalam satu populasi ya atau independen, bebas itu independen, dalam satu populasi memiliki perbedaan atau tidak. Nah, akan saya bahas yang pertama yaitu Mann-Whitney. Nah, jadi Mann-Whitney merupakan statistik non parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang tidak berkorelasi ataupun tidak saling berhubungan. Nah, metode Mann-Whitney sendiri yaitu dikenal dengan istilah U-test ya. Uji ini dikembangkan oleh Mr. Mann sama Mr. Whitney ya. Jadi nama ini digabung dua penemu di sini ya di tahun 1947. Nah, di sini ada contoh kasus ya mengenai untuk pengujian Mann-Whitney. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai statistik antara kelas reguler dengan kelas yang weekend. Jadi di sini mau tahu kira-kira nilai statistik antara kelas yang reguler dengan weekend itu ada perbedaan atau tidak. Nah, di sini ada datanya, jumlahnya kurang lebih ada 20 ya, baik total secara keseluruhan ya. Kelas reguler ada 2, kelas reguler ada 10, kelas weekend ada 10, jadi total 20. Nah, kita buka dulu untuk datanya.
Nah, nilai di sini ada nilai, ada kelompok. Ya, di sini saya tampilkan ya. Inputnya tetap angka 1. Nah, nanti muncul kelas reguler ataupun kelas weekend. Langsung saja klik analyze. Nah, kalau yang parametrik itu menggunakan alat compare pin, sedangkan untuk yang non parametrik kita menggunakan yang non parametric text. Kemudian pilih legacy dialog, baru pilih yang to independent sample. Kita masukkan nilai ke test variable, kelompok ke grouping variable. Jangan lupa diklik find groupnya, karena grupnya ada 2, berarti grup 1 ketik 1, grup 2 ketik 2, tinggal di continue. Nah, pastikan di test type-nya main width-nya tercentang. Nah, kemudian oke. Kita lihat outputnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada rank, ada tes statistik. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan satu persatu ya interpretasi output dari main width. Yang pertama tabel rank, ada kolom kelompok, n, min rank, sama sum of rank. Ya, n ini berarti jumlah dari sampel masing-masing kelompok. Reguler 10, weekendnya 10, totalnya 20. Kalau untuk min itu berarti rata-rata ranknya, peringkatnya ya, yang reguler itu 5,5, yang weekend 15,45. Kemudian ada sum of rank, jumlah totalnya. Nah, yang terpenting yang ini tes statistik ya, kita melihat dari nilai assumption-nya. Seperti yang terdahulu ya, kita lihat dulu untuk hipotesisnya. Kalau tidak ada perbedaan nilai statistik antara kelas reguler dan kelas weekend, satunya ada perbedaan nilai statistik antara kelas reguler dan kelas weekend. Seperti biasa untuk assumption-nya kita bandingkan dengan alfanya 5%. Kalau lebih berarti H0-nya diterima, kalau kurang dari 5% berarti H0 ditolak. Nah, kebetulan hasilnya menunjukkan 0,000 sekian, itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau ditolak bagaimana H0 ditolak? Nah, kita menggunakan kesimpulan yang bawah, ada perbedaan nilai statistik antara kelas reguler dengan kelas weekend. Ini ternyata hasilnya menunjukkan di sini ada perbedaan dari nilai statistik. Nah, itu untuk contoh kasus yang main width. Kita lanjut pengujian berikutnya, Wilcoxon Math Test ya. Kalau Wilcoxon ini hampir sama dengan Parrot ya. Metode non parametrik, statistik non parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang saling berhubungan. Ditandai kayak dulu sebelum dan sesudah, pre-test dan post-test gitu kan. Nah, ini ada kasus dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai bahasa Inggris antara pre-test dan post-test. Ya, di situ diperlakukan adanya semacam pelatihan atau kursus. Jadi ada nilainya antara pre-test dan post-test. Nah, kita langsung saja masuk ke datanya. Jangan lupa dibuka dulu data Wilcoxon. Nah, datanya seperti ini, ada pre-test dan post-test. Langsung saja pengujiannya analyze, non parametric, legacy dialog. Nah, pilihnya yang to related sample. Nah, ini dimasukkan pretest dan post-testnya ke test files. Kemudian jangan lupa pastikan di sini tercentang Wilcoxon untuk test tab-nya. Langsungnya di OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ada rank, ada tes statistik. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama untuk tabel rank, ada n, ada min rank, ada sum of rank. Hampir sama dengan yang barusan saya jelaskan main width ya, tetapi di sini ada negatif rank, ada positif rank, ada tes ya.
Yang dimaksud negatif rank itu yang seperti apa? Yaitu selisih yang negatif antara pretest dengan post-testnya. Kemudian nilai N di sini yang negatif ada 3. Kemudian ada tanda A di sini. Kita lihat di sini post-testnya nilainya kurang dibandingkan dengan pretest, berarti kan mengalami penurunan. Ya, ada 3. Nah, kita coba lihat untuk datanya. Nah, kita bandingkan yang data pertama naik, data kedua turun, ya data ketiga naik. Nah, yang turun itu yang nomor 2, nomor 6 sama nomor 8. Nah, berarti ada 3 di sini ya yang nilainya mengalami penurunan. Ya, jadi nilai post-testnya lebih rendah dibandingkan nilai pretest. Berbeda dengan yang positif rank. Ya, berarti selisihnya positif, artinya berarti yang mengalami kenaikan ada 7 di sini. Ya, berarti yang selain 3 ini ya ada 7. Bisa dilihat 7B, B-nya apa? Post-test itu nilainya lebih besar dibandingkan pretest. Berarti ada kenaikan di situ nilainya. Ya. Nah, untuk min rank itu rata-ratanya, sum of rank itu jumlahnya. Kemudian untuk tes ya. Dan di sini sebagai kesamaan nilai pre dan post testnya. Nah, di situ menunjukkan nilainya 0. Ya, berarti artinya nilai post test sama dengan nilai pre test. Di sini bisa dilihat. Nah, ternyata enggak ada, berarti semuanya di atas atau di bawah. Ya, artinya post test sama pre testnya itu nilainya berbeda. Itu untuk yang tabel rank. Nah, untuk uji hipotesisnya bagaimana? Kita menggunakan yang tabel tes statistik, melihatnya dari assumption to tell-nya. Seperti biasa di sini H0-nya. Seperti biasa ada H0 dan H1. H0 itu tidak ada perbedaan nilai bahasa Inggris antara pretest dan post-test. H1 sebaliknya atau HA-nya ya. Nah, nilainya 0,358, berarti dikatakan lebih tinggi dari 0,5. Maka H0 diterima. Kalau diterima berarti justru hasilnya menunjukkan ya tidak ada perbedaan nilai bahasa Inggris antara pretest dan post-test. Jadi kalau hasil yang ini ternyata menunjukkan tidak ada perbedaan ya antara pretest dan post-testnya. Itu penjelasan mengenai Wilcoxon. Kemudian lanjut lagi yang terakhir yaitu Kruskal-Wallis ya, untuk menguji apakah n sampel yang independen dalam suatu populasi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk pengujian ketiga yaitu Kruskal-Wallis ya, gunakan untuk menguji apakah n sampel yang independen dalam satu populasi memiliki perbedaan atau tidak. Ya, di sini ada kasus ya untuk menguji apakah terdapat perbedaan pendapatan masyarakat di Ekskarisidenan Pekalongan, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Nah, sudah dilihat untuk ini hasil datanya. Di sini kebetulan untuk sampelnya sedikit ya, yang mewakili dari beberapa kabupaten atau kota Ekskarisidenan. Nah, kita langsung buka datanya. Nah, datanya seperti ini. Kita inputnya dengan value ya, di sini 1 2 3. Di sini jangan lupa di value kan terlebih dahulu. Kita langsung saja ke pengujian, klik analyze, non parametric test, regisidala, kemudian pilih yang K independen,
sampel. Nah, masukkan pendapatan tes variabel kabupaten ke grouping, jangan lupa define range-nya. Minimumnya angka 1, maksimumnya 4, karena tadi ada 4 kabupaten atau kota ya, menyesuaikan. Kalau misalkan ada 5 berarti diisi 5. Continue, pastikan test type-nya tercentang Kruskal Wallis, tinggal di OK. Ini untuk hasilnya ya, ada 2 tabel, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada rank ya, seperti biasa ada n, ada min rank. N itu berarti masing-masing jumlah sampel dari masing-masing kelompok, min rank berarti rata-rata dari masing-masing kelompok. Nah, yang untuk uji hipotesisnya dilihat dari tes statistik ya, sama dengan yang pengujiannya sebelumnya, kita melihatnya dari nilai simsiknya, nilainya 0,048. Itu bagaimana? Nilainya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Kita lihat H0-nya. Di sini tidak ada perbedaan pendapatan di kabupaten atau kota ekskarisidenan. HA-nya kebalikannya. Karena ditolak, ya berarti hasilnya ada perbedaan. Ternyata ada perbedaan pendapatan ya di kabupaten ataupun kota se-ekskarisidenan Pekalongan. Ya. Itu penjelasan mengenai uji statistik dan parametrik. Kalau ada yang masih kurang, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.